Tapi aku ora merem-merem to, Mbak. Saya setuju. Kalau dari naskah Hikayat Hasanuddin tadi, setelah beliau merasa kurang berhasil melakukan dakwah di pedalaman Doho dan Kediri, akhirnya Sunan Bonang pergi ke Demak atas panggilan Raden Patah lah saat itu, karena Demak sudah mulai besar. Sebenarnya Raden Patah kan jatuhnya kakak ipar Sunan Bonang juga. Di sana akhirnya Sunan Bonang ditunjuk atau diberi jabatan sebagai Imam Masjid Demak. Jabatan itu memang diberikan oleh Raden Patah, mengingat beliau adalah masih putra Sunan Ampel, dan sepertinya Raden Patah menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang tinggal di desa Bonang di dekat Demak sana. Tapi jabatan Imam Masjid Demak itu akhirnya tidak lama, kemudian akhirnya ditinggalkan oleh Sunan Bonang. Kenapa? Karena memang passion. Berangkat dari yang tadi saya ceritakan, kesimpulan antara keberhasilan dan kegagalan, Sunan Bonang ada bentuk evaluasi dan sebagainya, yang ingin melanjutkan proses dakwah dia langsung ke masyarakat daripada dia menjadi Imam Masjid Demak. Yang akhirnya Imam Masjid Demak itu digantikan oleh Pangeran Karangkemuning, kalau yang populer namanya. Sebelum bernama Ibrahim digelari Pangeran Karangkemuning, yaitu seorang alim ulama berasal dari negeri atas angin. Dikisahkan pula nanti ada Pangeran Karangkemuning menikah dengan Nyai Gede Pancuran, saudarinya Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang meninggalkan Demak, kemudian beliau lanjut ke Lasem. Menurut naskah Carita Lasem, sekitar tahun 1402 Saka atau 1480 Masehi, Sunan Bonang tinggal di bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya yaitu Nyai Gede Maloka, yang saat itu sudah menjadi janda dari mendiang Pangeran Wironegoro Adipati Lasem. Karena saat suaminya meninggal, akhirnya nanti pemerintahan di Kadipaten Lasem saat itu memang diperintah oleh Nyai Gede Maloka. Bahkan dikisahkan Nyai Gede Maloka meminta tolong Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang asalnya dari Cempa, yaitu Putri Binanti di daerah Putuk Regol. Sunan Bonang juga diminta merawat makam Pangeran Wirobrojo dan putranya, yaitu Pangeran Wironegoro, mendiang suami dan ayah Nyai Gede Maloka. Di kisah itu diceritakan juga bagaimana baktinya Sunan Bonang merawat makam neneknya yang asalnya dari Cempa. Bahkan beliau membuat sebuah batu gilang yang berada di dekat makam sang nenek, yang diratakan seolah-olah menjadi tempat sujud saat itu. Yang pada akhirnya proses atau tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol itu ada cerita legenda di masyarakat sekitar terkait tentang petilasan persujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur kota Lasem, yaitu tempatnya ya di desa Bonang. Ternyata tempatnya itu ya tempat bernama Putuk Regol yang sekarang disebut Watu Layar di desa Bonang, dimana Sunan Bonang di situ memang yang tadi membuat batu gilang tempat sujud dan membangun sebuah tempat yang digunakan semacam tempat khusus untuk saling bertemu, berdiskusi dengan tokoh atau pengamal ajaran tasawuf lainnya. Jadi tempat titik bertemu lah istilahnya. Masih di cerita Lasem, pada usia 30 tahun dikisahkan Sunan Bonang akhirnya dijadikan wali negara Tuban yang ngurusi berbagai hal agama Islam di Tuban.
Akhirnya disitulah puncak puncak kesempurnaan beliau dalam menemukan metode dakwah yang pas atau syiar di tanah Jawa, yang salah satunya yang membuat alat gamelan bonang, yang artinya tadi sudah disebut belum ya? Oh ya, artinya itu bonang itu kan bon danang, babon dan menang, atau baboning kemenangan atau induk kemenangan. Jadi itu di situ semenjak itulah semuanya disempurnakan oleh Sunan Bonang, yang kemudian Sunan Bonang juga mulai melanjutkan dakwahnya dari sisi kesenian dan budaya, termasuk juga pertunjukan wayang juga makin terus dilakukan. Bahkan ada cerita Sunan Bonang menambah rincian, yaitu ada wayang itu ada kudanya, ada gajah, ada harimau, ada garuda, ada kereta perang dan sebagainya, sehingga pertunjukan wayangnya jadi penuh warna lah, berubah. Selain Sunan Bonang juga jago dalang. Itu terlihat bahwa di usia tersebut makin dalam pengetahuan Sunan Bonang dari sisi kesenian dan kesusastraan Jawa atau sastra Jawa, yang kemudian berlanjut di titik di mana beliau mengubah yang tadi saya sebutkan cerita di awal, mengubah tembang-tembang tengahan Mocopat, yang nanti salah satunya juga ada tembang Mocopat yang sangat terkenal, harusnya sih sangat terkenal, yang disebut Kidung Bonang, yang disampaikan dalam Pupuh Durmo. Jadi kalau melihat dari isinya, Kidung Bonang itu malah memiliki kemiripan dengan Kidung Rumeksa ing Wengi karya Sunan Kalijaga. Entah Sunan Kalijaga terinspirasi dari proses pembelajaran tasawuf dari Sunan Bonang ditambah ilmu sastra dan seni dari Sunan Bonang yang akhirnya membuat Kidung Rumeksa ing Wengi, wallahu alam. Tapi intinya antara Kidung Bonang dan Kidung Rumeksa ing Wengi itu memiliki kemiripan substantif, karena kedua tembang tersebut berisi semacam doa untuk menangkis segala macam penyakit dan pengaruh jahat yang merugikan manusia. Kesuksesan beliau dalam mengubah atau membuat metode dakwah dalam sisi seni, budaya, termasuk tadi wayang dan alat musik gamelan bonang, juga tidak menyurutkan beliau untuk memperkuat atau melanjutkan karya beliau dalam sisi ilmu tasawuf, di mana akhirnya beliau menciptakan naskah primbon bonang yang diyakini bahwa itu adalah tulisan Sunan Bonang yang memuat ajaran esoteris doktrin dan ajaran inti dari tasawuf yang lebih mendalam, yang bersifat rahasia esoteris tadi, yaitu dimana yang harus dipahami dengan kacamata batin atau mata hati lah istilahnya. Itulah kenapa dibutuhkan bimbingan seorang mursyid atau guru dalam proses pembelajarannya. Kitab atau naskah primbon bonang dipercaya merupakan intisari dari sejumlah rujukan atau ajaran atau wejangan atau kitab yang telah dipelajari Sunan Bonang, yang dibuat sedemikian rupa sehingga membuat mudah dan diterima oleh masyarakat saat itu. Kalau tidak salah merujuk ke ajaran atau wejangan, yaitu Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali dan Tabhid dari Abu Syakur As-Salimi, dari kitab Talqis Al-Minhaj dari An-Nawawi, kitab Qut Al-Qulub dari Abu Thalib Al-Makki, ada Al-Risalah Al-Makkiyah fi Thariq As-Sada As-Sufiyah dari Afifuddin At-Tamami,
dan masih ada kitab-kitab rujukan lainnya, kitab-kitab tasawuf rujukan lainnya. Bahkan di Primbon Bonang itu menyebutkan tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibrahim Al-Arqi, Syekh Semau Asarani, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ar-Rudaji, Syekh Sabti, sehingga disimpulkan bahwa Primbon Bonang adalah pengetahuan rohani Sunan Bonang dalam merangkum semua intisari ilmu ujaran dan wejangan tasawuf itu, yang di kemudian hari menjadikan kumpulan ilmu yang terkait juga ada sisi sisi karomah dan kesaktian lah dalam proses dalam proses ritual atau proses menjalaninya. Akan tetapi di situ ditunjukkan di Primbon Bonang itu bahwa kesaktian atau kelebihan karomah yang dimiliki Sunan Bonang itu bukan kesaktian karena menguasai ilmu tertentu, karena justru dari intisari Primbon Bonang itu akhirnya ada proses di mana kelebihan, kesaktian, kewauan, kedidayaan dan segala macam itu suatu bentuk anugerah karomah dari Allah karena proses kewaliannya. Bahkan selain naskah Primbon Bonang, pada akhirnya Sunan Bonang itu juga menyusun sebuah kitab tentang pengetahuan tasawuf juga yang jauh lebih dalam dan jauh lebih rahasia, yang dikenal sebagai Suluk Wujil. Kalau teman-teman yang biasa membuka referensi, ada namanya Suluk Wujil, di mana bahwa di dalam Suluk Wujil sendiri terdapat sifat yang lebih esoteris atau lebih rahasia, karena banyak ungkapan-ungkapan yang masih digolongkan metafora atau rahasia, apalagi yang terkait menyangkut bahasan ilmu hakikat, yaitu hakikat ketuhanan dan sebagainya, yang pengungkapannya memang dalam bentuk pupuh berlanggam dandang gulo. Bahkan selanjutnya akhirnya Sunan Bonang mengatakan bahwa bagaimana pentingnya, atau bahkan beliau mengistilahkan mengenai 3 tiang agama, yaitu bahwa pentingnya ilmu tasawuf, usluluddin, dan fikih, di mana beliau mengatakan dengan tasawuf bisa menunjukkan bagaimana orang Islam menjalani kehidupan dengan kesungguhan dan kecintaannya kepada Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa orang Islam harus menjalani sholat, puasa, zakat. Selain itu manusia juga harus menjauhi 3 musuh utama disebutkan, yaitu dunia, hawa nafsu, setan. Sehingga dianjurkan untuk menjauhi ketiga musuh itu, manusia dianjurkan jangan banyak bicara, bersikap rendah hati, tidak mudah putus asa, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Selain itu juga menjauhi sifat dengki, sombong, serakah, gila pangkat atau gila kehormatan. Itu puncak-puncak ajaran Sunan Bonang. Bahkan dalam naskah sejarah dalam yang berisi silsilah Raja-Raja Mataram Surakarta, Sunan Bonang akhirnya disebut sebagai Pangeran Mahdok Ibrahim yang bergelar Sunan Wadat Anyokrawati. Sebutan Anyokrawati saat itu berasumsi pada 2 hal. Pertama, Anyokrawati dalam kaitan dengan makna orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal mengajarkan ilmu esoteris atau yang rahasia yang bersifat agama. Karena dengan memahami isi Primbon Bonang dan Suluk Wujil, terlihat bahwa ada ajaran tasawuf tingkat tinggi yang menunjukkan kualitas pengetahuan rohani Sunan Bonang. Gelar kedua Anyokrawati atau Cokrawati dapat diasumsikan bahwa pada akhirnya ada
proses keberhasilan Sunan Bonang dari berkaca pengalamannya saat siar ke pedalaman Kediri, bahwa akhirnya Sunan Bonang dalam dakwahnya kemudian melakukan suatu pendekatan yang bersifat asimilatif dengan corak dan warna Islam terhadap upacara ritual keagamaan Tantrayana, yaitu upacara Pancamangkara atau upacara Molimo, yang ditandai jemaah duduk melingkar makanan di tengah-tengah dengan seorang Cakreswara atau imam sebagai pemimpin ritual, yang akhirnya dirubah ritualnya, bacaannya, doanya ke doa-doa Islam, sehingga sebutan Anyokrowati atau Cokrowati, pemimpin lingkaran cakra, adalah bentuk gelar akibat Sunan Bonang sudah bisa membuat asimilasi perubahan dari ajaran Tantrayana ke ajaran Islam, yaitu perubahan proses upacara Pancamakara ke tradisi lingkaran kenduri.